Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, di depan ada malaikat Israil mau masuk." Kata Rasulullah, "Boleh masuk, silahkan." Kemudian malaikat Israil mengucapkan salam, dan setelah mengucapkan salam, malaikat Israil menawarkan, "Ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkan Anda." Dalam riwayat, "Aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqai fi dunia, tetap di dunia, atau ar-rafiqul a'la dengan Allah." Nabi Muhammad menjawab, "Ar-rafiqul a'la dengan Allah." Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berdoa agar umatnya selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, malaikat Israil, "Sudahlah, cabut nyawaku kalau memang sudah waktunya." Mulai Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israil. Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israil, Nabi Muhammad mengatakan, "Mahajja apa ini wahai Israil?" Malaikat Israil kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Itu adalah sakitnya di dalam kematian." Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap, "La ilaha illallah, innalil mauti lasyakarat." Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh dalam kematian ada sakitnya. Sakit kematiannya itu sakit sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon, "Ya Allah, Allahumma khabib alayya sakaratul maut." Ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku ini, ya Allah. Dijawab oleh malaikat Israil, "Ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali." Nabi Muhammad menoleh, "Apa malaikat Israil? Sudah kau ringankan 70 kali keringanan?" "Iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut seorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Setelah itu justru Nabi Muhammad menangis. "Israil, 70 kali rasanya masih sakit." "Iya ya Rasulullah, memang itu sakaratul maut. Lalu bagaimana engkau mencabut umatku, wahai Israil?" Ingat, yang diingat oleh Nabi Muhammad ketika menjelang ajalnya, yaitu kita selaku umatnya yang paling diingat-ingat oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang diingat siapa? Umat itu. Kalau engkau mencabut ringan seperti ini masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku, ya Israil? Dijawab oleh malaikat Israil, "Umatmu manusia biasa, yang aku cabut ya Rasulullah begitu saja tidak bisa." Nabi Muhammad menangis. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, Allah, innalil mauti lasyakarat, la ilaha illallah, innalil mauti lasyakarat. Sungguh di dalam kematian ada syakaratul maut. Allahumma khabib ala ummati syakaratul maut. Ya Allah, ringankan dari umatku syakaratul maut, wa taskil alayya, dan bebankan kepadaku. Sampai tidak sadar doa Nabi Muhammad seperti itu, taskil alayya, itu doa cinta. Seorang ibu yang pernah punya anak itu lihat kalau doa Rasulullah itu masih dilakukan. Bagaimana Rasulullah doa begitu? Itu bahasa cinta yang tak bisa diterjemahkan oleh akal. Seorang ibu kadang-kadang, misalkan ibu yang di belakang tuh ya, ibu mau gak dikasih sakit? Mau gak dikasih sakit? Pasti jawabannya apa? Tidak mau. Pasti jawabannya tidak mau. Tapi suatu ketika seorang ibu lihat anaknya sakit, ibunya ngomong, "Sudahlah, jangan kamu yang nangis, biar ibu saja. Yang sakit biar ibu saja." Nah, kenapa ngomong begitu? Itu bahasa cinta itu. Tidak rela kalau anaknya sakit, biar aku saja yang sakit. Itu yang dirasakan Rasulullah SAW. Sakit maut begitu sakitnya, membayangkan betapa sakitnya umat Nabi Muhammad di saat dicabut nyawanya beliau. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ringankan sakaratul maut dari umatku, bebankan kepadaku saja ya Allah. Wala saufa yu'tika fatarda." Permintaan Nabi Muhammad tidak ditolak oleh Allah, dikabul dan dikabul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan benar, sakaratul maut kita ditahan oleh Rasulullah, ditanggung oleh Rasulullah, sehingga digambarkan oleh Imam Bukhari di saat Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau. Siti Aisyah yang ada di situ, Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah. Dan saat itu Siti Aisyah melihat keringat dingin keluar dari kening Rasulullah. Siti Aisyah tidak pernah melihat keringat keluar seperti itu. Bahkan di saat dipegang kepala Rasulullah, panasnya melebihi dari panasnya orang biasa. Setiap kali ada air dicelupkan di dahi, dilemparkan di kening Rasulullah langsung mengering.
Dan saat itu Nabi Muhammad mengucapkan kalimat la ilaha illallah innal mauti lasakarat. Kemudian Nabi Muhammad berpesan dengan banyak pesan, dan di antara pesan Rasulullah adalah akriminni ala ummati salam, akriminni salam ala ummati wala matabani yaumil kiamati. Aku titip salam kepada umatku dan orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Sadari salam Rasulullah. Sebelum meninggal masih ingat titip salam untuk kita. Salam kepada siapa? Pastinya untuk kita. Tapi salam kepada siapa? Kepada kita. Maka mari kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah salam duluan kepada kita. Mari kita sejenak bersalam kepada Rasulullah dan hadirkan Rasulullah ada di mata kita dan di hati kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Rasulullah mengucapkan salam untuk kita. Dan di saat itu Rasulullah SAW keringat dingin keluar, maka oleh Siti Aisyah diusap. Oleh Siti Aisyah diusap. Bayangkan saat itu Nabi Muhammad di pangkuan Siti Aisyah dan diusap oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, keringat Rasulullah mengucur deras sehingga aku usap, dan aku usap dengan tangannya Rasulullah. Diusap dengan tangannya Rasulullah. Siti Aisyah memegang tangan Rasulullah. Tangan Rasulullah sendiri yang digunakan untuk mengusap keringat Rasulullah. Sahabat bertanya, Aisyah, kenapa harus dengan tangan Rasulullah, tidak dengan tanganmu? Ya, jawab Siti Aisyah, karena tangan Rasulullah lebih lembut dari tanganku. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih sempat nyanjung itu sahabat Nabi. Dalam keadaan begitu itu masih menyadari kelembutan tangan Rasulullah, jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku lebih menginginkan bahwasannya yang menyentuh jidat Nabi Muhammad adalah tangan yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Siti Aisyah gak berani menyentuhnya. Pinginnya yang disentuhkan izin Rasulullah adalah tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat untuk kita. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi dan mengucapkan la ilaha illallah innalil mauti lasyakarat. Tiba-tiba tangan itu semakin turun dan ditangkap oleh Siti Aisyah. Dan di saat tangan itu jatuh di tangan Siti Aisyah, dan tiba-tiba pas Siti Aisyah merasakan berat kepala suci Rasulullah. Dan di saat itu Siti Aisyah sadar bahwasanya Rasulullah sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Siti Aisyah bingung di saat seperti itu. Ditaruh pelan-pelan wajah Rasulullah. Sambil menangis lalu berkata, Rasulullah sudah meninggal. Para sahabat Nabi bingung. Sayyidina Ali tiba-tiba tunduk, nggak bisa berdiri. Sayyidina Utsman nggak bisa ngomong. Ada sahabat Sayyidina Zaid berkata, aku baru melihat Rasulullah. Setelah ini aku tidak mau melihat lagi selain Rasulullah. Ya Allah, butakan mataku. Aku tidak ingin aku kotori mataku dengan selain Rasulullah. Dan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermacam-macam kerjaan saat itu. Madinah heboh luar biasa dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh meninggalnya Nabi Muhammad adalah menghidupkan hati yang mati kalau untuk orang yang paham. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang. Setelah Sayyidina Umar marah mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Jangan seperti orang-orang. Nabi Muhammad sekarang lagi pergi seperti waktu Musa pergi kepada Tuhannya, kepada Allah, nanti akan kembali kepada kita. Nabi Muhammad belum meninggal. Itu adalah karena kecintaan Sayyidina Umar bin Khattab tidak ingin Nabi Muhammad pergi. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lalu masuk ke kamar Rasulullah. Masuk ke kamar Rasulullah lalu mengucap ke Rasulullah, dan Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, tita hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, engkau tetap harum dalam keadaan hidup dan harum setelah meninggal dunia. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hingga sampai setelah hari besok-besoknya meninggalnya Rasulullah Senin sore, Selasa malam Rabu dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikubur, Sayyidina Fatimah bertanya kepada Nabi, kepada Sayyidina Anas, kepada Sayyidina Abdul Abbas ataupun Sayyidina Anas, wahai Anas, hai Anas, sambil menangis Sayyidina Fatimah Jahra, hai Anas, bagaimana engkau tega? Atau ba'anfusakum antatu Rasulillah? Apa engkau rela menaburkan debu di atas kepala Rasulullah? Sayyidina Anas menangis kaget,
bisa mengubur Rasulullah. Jadi saat itu dilupakan oleh Allah, sehingga mereka tidak menyadari melakukan itu semua. Kalau mereka sadar tidak akan bisa mengubur Rasulullah. Salah ini yang diungkapkan oleh Sayyidina Anas, kalau seandainya kami tidak dilupakan oleh Allah, niscaya kami tidak akan mampu mengubur Rasulullah SAW. Kami yang hadir di sini, Allah ingin senantiasa hadir di hati kami kekasihmu Nabi Muhammad. Maka mohonnya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menolong kami, ya Allah, yang akan mendampingi kami kelak, yang akan mencabut nyawa kami, seperti yang Kau wahyukan kepada kasihmu Nabi Muhammad. Wabsyiru jannati, semua hamba yang beriman akan menyaksikan surga, yakni saat dicabut nyawa mereka di surga itu, di tempat surga itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad di hati kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, saat dalam barja nanti, ya Allah, saat yang sangat mengerikan itu, ya Allah, kami mohon hadirkan kasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami tidak takut dan gentar lagi dengan malaikat Munkar Nakir. Dan ya Allah, kami mohon di saat pada masyar nanti, ya Allah, hadirkan kekasihmu Nabi Muhammad, dan jadikanlah kasihmu Nabi Muhammad yang akan menolong kami dan akan membonceng kami, membawa kami ke Telaga Kausar, lalu kami diberi air minum dari air Telaga Kausar tersebut, hingga kami tidak akan haus lama-lamanya. Ya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di saat kami menyeberang Shiratal Mustaqim, hingga kami tidak akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan kami saksikan setiap saat di surgamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, senantiasa, ya Allah, kami lihat kelak di surga. Dan jadikan kami ucapan kami di akhirat, ya Allah, yang kami adalah, ya Allah, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.